Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Adab memakai tasbih. Sama-sama kita akan membahas etika memakai tasbih. Di antara adab-adab ketika memakai tasbih, yang pertama, niat untuk mengikuti jejak salafus saleh. Jadi ketika pegang tasbih, dianjurkan nawaitu ittiba li aslafina saleh. Saya berniat pegang tasbih ini mengikuti jejak salafus saleh. Juga niatkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Di antara dalil yang dianjurkannya untuk memakai tasbih ketika berzikir adalah sabda Rasulullah SAW, "Alaikun nabit tasbih wat tahlil wat takbir." Perbanyaklah diri kalian dengan tasbih, tahlil dan takbir. Waqidna bil anamil, dan ikatlah, hitunglah dengan jari-jari kalian. Kenapa? Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah. Karena sungguhnya jari-jari tersebut yang dibuat ngitung akan datang pada hari kiamat, mas'ulat, untuk ditanya, mustantaqat, dan dia akan berbicara, menjawab. Wala taghfulna, dan janganlah kalian lalai, lupa, tidak zikir. Fatansayna rahmah, niscaya kalian akan lupa akan rahmat Allah. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang kedua, tidak menggunjing seseorang tatkala memakai tasbih. Jadi ketika kita pegang tasbih, jangan sampai mengotori dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kita punya lidah menggunjing, caci maki, mau ghibah, tangannya pegang tasbih, jadi kurang layak. Tidak baik, tidak baik. Ya kalau mau ghibah, gunjing, sudah ada kuat, masukkan tasbihnya ke sakunya. Yang ketiga, tidak berzikir tatkala sedang menghadiri majelis ta'lim dengan tasbihnya itu. Jadi tidak memakai tasbih ketika ada majelis ta'lim, akan tetapi mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan tersebut, karena hal tersebut lebih utama daripada wirid pegang tasbih. Jadi kalau ada majelis ta'lim, sebaiknya tidak pegang tasbih gitu, atau tidak digunakan, karena lebih utama mendengarkan ilmu. Yang keempat, tidak memakai tasbih yang terbuat dari barang yang najis. Contoh dari tulang yang bangkainya najis, ya. Kalau terbuat dari tulang hewan yang suci dan dagingnya boleh dimakan dan matinya juga dengan cara disembelih, seperti unta, kambing, tidak apa-apa hukumnya, suci, bagus. Dalam kitab Hasyiatul Bujairami, ya, disebutkan wa azmul hayawanat al mayyitati wa qarnuha wa dufruha najisun. Jadi tulangnya hayawan, bangkai, tanduknya, kukunya najisun, najis. Jadi tidak boleh dipakai untuk tasbih. Demikian dalam kitab Hasyiatul Bujairami Al-Khatib. Yang kelima, tidak memakai tasbih yang terlalu besar ketika di hadapan umum. Tidak baik. Kenapa? Karena akan menimbulkan pembicaraan yang tidak baik dari orang lain, yang biasa. Jangan terlalu besar gitu. Dan yang keenam, tidak memasukkan tasbih ke dalam kamar mandi jika memungkinkan. Jadi jangan bawa ke kamar kecil atau kamar mandi. Yang ketujuh,
menjadikan tasbih sebagai pengingat untuk dirinya dalam berzikir kepada Allah. Jadi ini sangat manfaat besar ketika kita pegang tasbih, biasanya ingat kepada Allah. Sebagaimana hadis ni'mal muzakkir as-subhah rawahu ad-Dailami an Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an marfu'an, yang artinya ni'mal muzakkir, paling baiknya pengingat ya bagi seorang yang senang berzikir, as-subhah adalah tasbih. Jadi tidak apa-apa, ini dalilnya kita menggunakan tasbih. Yang kedelapan, niatlah tatkala menggunakan tasbih agar dapat berzikir dengan lisan, tangan dan hati, sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an tatkala dirinya ditanya mengapa memakai tasbih terus, maka beliau menjawab, hadza syai'un kunna ista'malnahu fil bidayat ma taraknahu fil nihayat. Ini sesuatu, kata beliau, yang telah kami gunakan ya, pada permulaannya untuk nyambung sama Allah, untuk nyambung karena Allah, gitu. Ista'malnahu fil bidayat, permulaan. Ma taraknahu fil nihayat, oleh karenanya kami tidak akan meninggalkannya di saat sudah sampai di puncak, di masa-masa akhir kami, gitu. Inni uhibbu an adzkurallah, dan aku berharap, aku senang ya, berzikir kepada Allah biqalbi wa yadi wa lisani, dengan hatiku, tanganku dan lidahku. Jadi ini berzikir semua, kata beliau, dengan cara memegang tasbih tersebut. Subhanallah. Inilah etika menggunakan tasbih. Dan banyak sahabat-sahabat itu juga sahabiah yang pegang tasbih untuk kemudian menghitung bacaan-bacaan yang beliau baca. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti kita juga sampaikan tentang masalah yang ada pada penggunaan tasbih tersebut. Semoga bermanfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab.